الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Marilah kita nyatakan dari lubuk hati kita yang paling dalam sebagai pertanda bahwa nikmat Allah tiada batas, rahmat dan pemberiannya tiada terhingga. Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kekayaan sebagainya tanpa memilih yang taat maupun durhaka, yang bersyukur maupun yang kufur. Selawat dan iring salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendobrak pintu kebatilan. Atas wasilah perjuangannya lah Islam menjadi agama yang sempurna yang kita rasakan sampai saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadimtu 'alaikum wa lakum yawmani tal'abuna fihima, fa inna Allah qad abdalakum yawmaini khairum minhuma, yawmal fitri wa yawmal nahar." Kata Nabi, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai dua hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Ahmad. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas di hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah-tengah pandemi corona ini yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam dalam beribadah. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah yang besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang Allah berikan kepada umat manusia. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi corona ini yang mewabah di berbagai penjuru dunia, calon jamaah haji mulai tahun 2020 dan sampai saat ini 2021 tidak diberangkatkan ke tanah suci Mekah. Hal ini dilakukan pemerintah semata untuk menjaga keselamatan calon para jamaah haji dari tertular virus corona ini. Adapun pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan calon jamaah dari luar negeri untuk memasuki wilayah tanah suci Mekah. Hanya mereka warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji, dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji yang seharusnya mereka berangkat tahun kemarin dan tahun ini, tentunya keputusan ini adalah sangat berat untuk diterima. Tentunya jalan yang terbaik yang bisa diambil diantaranya adalah yakni dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa memberikan mereka kesehatan dan nikmat panjang umur agar bisa berkunjung ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Peristiwa pertama di hari raya Idul Adha adalah pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji tidaklah semata-mata pelaksanaan tapak tiras sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam atau sekadar sebuah perjalanan wisata religi dengan bungkus ritualistik dan rutinitas ubudiyah saja. Tetapi hal terpenting adalah pesan moral dan konsekuensi ibadah itu tersendiri, yakni ibadah vertikal, hablum minallah, hubungan yang baik kepada Allah, dan ibadah horizontal, hablum minannas, hubungan baik antara sesama manusia. Adapun pelajaran ibadah haji yang dapat kita pelajari antaranya adalah: pertama, dilihat dari pengorbanan besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeksekusi putranya yang bernama Ismail alaihissalam, merupakan pengorbanan jihadiyah di dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat diartikan bahwa haji adalah sebagai reaktualisasi pengorbanan dan jihad, tidak saja mengorbankan harta, pangkat, tahta dan gelar, tetapi juga diperlukan pengorbanan atas sesuatu kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Beberapa contoh dalam jihadiyah di sini adalah meninggalkan anak istri untuk berjuang dalam menjalankan ibadah haji, tidak terlalu mementingkan keluarga anak dan istri, tidak memberikan kasih sayang berlebihan dan lain sebagainya, karena semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah dapat diartikan bahwa kita harus melawan godaan-godaan syaitan dalam segala hal, dalam segala bentuk, pada saat kita menegakkan kebenaran dan keadilan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam waktu yang bersamaan kita pun dituntut untuk memerangi godaan tersebut, di mana manifestasi perilaku setan dapat merusak perilaku manusia dalam memerangi perilaku buruk seperti sifat Qarun, sifat Fir'aun, sifat Bal'am. Ini digambarkan pada ibadah melontar jumrah di Mina, yakni jumratul ula, usta dan aqabah. Kemudian makna keempat adalah arti pelaksanaan wukuf di padang Arafah, dianalogikan sebagai rasa kebersamaan dalam kehidupan, di mana antar bangsa atau kaum di mata Tuhan yang Maha Esa sama derajatnya. Yang membedakan adalah dengan ketakwaannya, karena semua orang yang datang ke padang Arafah berasal dari berbagai suku, bangsa dan negara. Akan tetapi rasa persaudaraan dalam garis silaturahim tetap di atas segalanya. Dari pelaksanaan ini juga membawa efek hablum minan nas, mempunyai hubungan baik kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bersabda, "Man malaka zadan aw rahihatan tablughuhu ila baitillah wa lam yahajju fala alaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa memiliki bekal atau kendaraan yang menghantarkannya ke Baitullah namun tidak berhaji, maka silahkan ia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengisyaratkan bahwa mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yakni bagi orang yang telah mampu dan sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, baik secara fisik maupun secara harta. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Peristiwa kedua di hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban. Prinsip ajaran ibadah kurban mengandung tiga kontekstual. Yang pertama adalah konteks ibadah, yang kedua adalah konteks muamalah, yang ketiga adalah konteks rehabilitasi moral bagi yang berkurban. Prinsip ikhlas adalah modal utama dan hal yang penting ketika kurban dilakukan, agar di satu pihak ibadah tersebut tidak disebut sebagai rutinitas ritual pamer harta dan sekedar ajang bagi-bagi daging kurban. Ibadah kurban siapiranya dari maknanya adalah qariba yaqrabu kurban wa qurbana, yang bermakna mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai proyeksi dari rasa mahabbah dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
ribuan tahun lalu. Ajaran ibadah kurban dicontohkan pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni seputar mengorbankan apa yang dicintai. Allah memerintahkan untuk mengorbankan anak kandungnya yang bernama Ismail alaihi salam, putra tercinta belahan jiwa. Dalam peristiwa ini Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ia menomorduakan cintanya kepada Allah setelah cintanya kepada anak, istri, dan harta benda miliknya. Tetapi kenyataannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai hamba Allah yang soleh dan taat lebih mengutamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Alamma balagha ma'u sa'ya, maka tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahaka. Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, maka Nabi Ismail menjawab, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Perumpamaan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihi salam, tak kala mendengar perintah ayahnya untuk menyembelih dirinya, merupakan perjuangan yang sangat besar. Betapa ia lebih mementingkan kepentingan kepada Allah daripada kepentingan dirinya. Penggalan percakapan di atas mengisyaratkan bahwa hawa nafsu adalah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam berkurban. Anak Adam diajarkan untuk menundukkan hawa nafsu, lebih melihat saudara yang berada di bawahnya. Di sini yang bermain adalah antara sikap egois dan sikap sosial. Sebab itu tidak sembarang manusia yang mampu untuk melaksanakan ibadah ini. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan harta lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia datang ke tempat salat kami. Sebaliknya, bagi mereka yang melaksanakan kurban, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada perbuatan yang paling disukai Allah pada hari raya haji selain berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, yang masih sangat relevan untuk kita teladani saat ini adalah dari sikap sabar, sikap ketaatan, dan sikap keikhlasan. Gambaran ketiga sikap ini sangatlah jelas tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan putranya untuk melakukan penyembelihan. Tetapi apa yang terjadi? Atas kesabaran, atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Ismail alaihi salam digantikan dengan hewan sembelihan, yakni seekor domba. Bahkan kebaikan keduanya diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi pelajaran untuk umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124, wa ijibtala Ibrahim rabbuh bikalimati fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia. Dengan buah kesabaran, ketaatan, dan keikhlasan, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh suri tauladan bagi manusia dan diabadikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mereka yang berkurban bukan saja telah memberikan kontribusi sosial dari ibadah kurbannya, melainkan juga ibadah tersebut telah memberi nuansa bagi perbaikan etika dan perilaku manusia agar terhindar dari sifat buruk hewani, sebagai simbol akan keluasan jiwa, kematangan sifat ikhlas, dan manifestasi dari berbagi akan rezeki yang Allah titipkan sebagai amanah yang mesti dipelihara dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan mudah-mudahan kita yang belum bisa melaksanakan ibadah kurban dan haji, mudah-mudahan Allah selalu meluaskan dan melapangkan rezeki dan harta kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa
samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وقاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه على يزدكم فاسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.